Dalam saudara senang berjumpa kembali, pada dasarnya kita mengetahui bahwa kehidupan merupakan perjalanan pembelajaran. Dan kita bisa belajar dari mana saja dan dari siapa saja. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita meyakini bahwa Alkitab itu merupakan sumber utama pembelajaran kita. Sebab melalui Alkitab kita bisa menemukan pelajaran-pelajaran rohani, pelajaran-pelajaran yang berharga dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang tercatat di dalamnya. Dan pada kali ini kita akan belajar dari seorang penjahat. Dari penjahat siapakah di dalam Alkitab kita akan belajar pada kali ini? Yang pertama, memang Alkitab tidak pernah mencatat secara spesifik siapakah nama penjahat ini. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa ia adalah penjahat yang turut bersama-sama disalibkan dengan Tuhan Yesus. Ia adalah penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Yang menarik dari cerita atau pengalaman penjahat ini adalah ia hanya memiliki waktu yang sangat singkat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan itu pun harus berjumpa dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika mereka menerima hukuman mati. Tetapi Tuhan Yesus memberikan respon yang sangat luar biasa sehingga pada akhirnya Alkitab mencatat ia menerima keselamatan. Tentu ada beberapa pelajaran menarik dan penting yang bisa kita dapatkan dari penjahat ini. Tetapi izinkan saya menyoroti satu pelajaran yang khusus, yaitu penjahat ini menggunakan waktu yang singkat untuk sesuatu yang bernilai kekal. Mari kita lihat ceritanya bersama dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-43. Dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara dikasih oleh Tuhan, betul Alkitab mencatat bahwa ia adalah seorang penjahat. Tetapi meskipun ia adalah seorang penjahat, saya meyakini bahwa Tuhan Yesus melihat sesuatu yang sangat unik, sesuatu yang sangat khusus, sesuatu yang berbeda, yang Tuhan mungkin belum pernah temui dari orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebelumnya. Dari apa yang ia tunjukkan, kita bisa melihat bahwa ia tidak mengeluh, bahkan ia mengetahui akibat dari kejahatan yang telah ia perbuat. Dan yang kedua, kita bahkan bisa mengetahui bahwa ia bahkan memiliki pengharapan akan Mesias. Karena itu ia menggunakan waktu yang sangat singkat untuk mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja yang akan datang kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa waktu kita hidup di dunia ini begitu singkat? Mungkin saudara berkata seberapa singkat, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, 80 tahun, atau bahkan lebih. Bahkan Tuhan Yesus saja hanya memiliki 30 tahun hidup di dunia ini. Dan dibandingkan dengan kekekalan atau kehidupan kekal di balik kehidupan kita di dunia yang singkat ini, maka kita mengerti bahwa ternyata waktu kita hidup di dunia ini begitu singkat. Musa pernah menyadari hal ini ketika ia menaikkan doa dan permohonannya, menyadari singkatnya hidup yang ia miliki. Ia berkata, "Tuhan, ajar aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku memperoleh hati yang bijaksana." Oleh sebab itu, penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus, ketika ia menggunakan waktu yang singkat karena ia mengetahui ada yang berdampak kekal, maka ia melakukan tindakan yang bijaksana. Banyak orang bahkan berpendapat bahwa penyesalan yang mungkin dimiliki oleh seseorang adalah ketika ia mengabaikan kesempatan. Sebab waktu dan kesempatan itu tidak bisa diulang. Waktu dan kesempatan itu tidak bisa diulang kembali. Nasihat bagi kita sekalian, mari gunakan hari ini menjadi hari yang memiliki nilai yang kekal dalam kehidupan kita. Bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu merupakan waktu yang sekejap tetapi memiliki arti dan nilai yang kekal. Meninggalkan dosa itu merupakan waktu yang sekejap yang bisa kita lakukan, tetapi itu memiliki dampak dan nilai yang kekal. Disiplin rohani dalam membaca firman Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam hubungan doa pribadi dengan Tuhan merupakan waktu yang sekejap dan singkat, tetapi itu memiliki dampak dan nilai yang kekal. Mengampuni orang yang telah berbuat jahat kepada kita, itu hanya membutuhkan waktu yang singkat dan sekejap, tetapi itu memiliki dampak yang kekal di dalam kehidupan kita.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maafkan perkataan saya ini. Sesungguhnya kita semua adalah penjahat. Karena kalau kita mau jujur, kita sering kali mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi kasih Tuhan begitu besar. Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan pada hari ini. Itu sebabnya kita meyakini masih ada kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita pada saat ini. Saudara, tidak kebetulan Alkitab mencatat bahwa ada dua penjahat yang berada di samping Tuhan Yesus ketika ia disalibkan. Dan ini merupakan gambaran bahwa sesungguhnya kita semua adalah penjahat di hadapan Tuhan. Tetapi ada dua jenis penjahat yang digambarkan di sini. Yang pertama, yang mengabaikan kesempatan yang ada untuk menerima kehidupan yang kekal. Dan yang kedua, yang menyadari keadaannya dan menggunakan kesempatan yang ada, tidak mengabaikannya untuk menerima kehidupan yang kekal. Baiklah, kita memutuskan masing-masing. Kabar baiknya adalah jika kita memutuskan untuk menggunakan kesempatan yang ada agar kita memperoleh kehidupan yang kekal, maka yang menjadi bagian yang pasti dalam kehidupan kita selanjutnya adalah seperti yang firman Tuhan katakan di dalam kitab 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jika saudara bertanya kapankah kita bisa menikmati kebersamaan dan kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, kekasih kita, dan juga Raja kita, maka jawabannya adalah hari ini. Hari ini juga kita akan menikmati kebersamaan dan kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, kekasih kita, dan Raja kita yang kekal. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.